tasawuf taqiyan itu bukan meminggirkan dunia kok gitu, tapi menggunakan dunia sebagai jalan kita menuju Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat TKNN, kita lanjut lagi nih bareng Cing Update. Oke. Assalamualaikum Cing. Waalaikumsalam Ustaz. Gimana Ustaz? Ini Cing, di YouTube Cing ada ini nih, ada baru tuh Habib Dancing. Habib Dancing. Iya. Itu kenapa Cing bikin majelis tuh Cing? Udah jadi ketua majelis taklim nih kayaknya. Iya, majelis taklim kan zaman dulu ini kan. Karena majelis taklim waktu YouTube loh Cing, yang nonton ratusan ribu. Iya. Habib Dancing itu konten yang membahas surat-surat pendek yang biasa kita baca. Apa namanya, bukan sekedar hafalan, tapi inti dari surat itu menceritakan apa, khasiatnya apa. Kebetulan Habib Hussein Jafar ini S2-nya tafsir. Iya. S2-nya tafsir, pembawaannya juga cukup populer gitu, cukup ngepop, masuk ke milenial gitu. Berangkat dari pemikiran itu aja sih sebenarnya, sesuatu yang kita baca sehari-hari selama puluhan tahun, kadang-kadang kita nggak tahu apa itu esensinya artinya. apaan? Esensinya itu apa gitu. Banyak apa namanya majelis-majelis yang sepertinya luput mengangkat itu, karena itu memang topik yang serius. Benar. Topik yang serius. Nah, di Habib Dancing itu dibawakan secara populer. Emang enak tuh Cing. Dan dengerin narasumbernya juga dia bisa bawa ini. Iya, narasumbernya maksudnya punya kompetensi di situ. Benar. Belajar secara akademis gitu. Jadi lebih enak lah kita ngomongin itu gitu. Iya. Apa namanya? Paling nggak buat gue itu asupan jiwa baru lah. Selama ini pengen tahu nih ini apa, tapi nggak ada kesempatan nanya di sebuah forum yang lebih akrab, yang lebih ini gitu kan. Kalau Mama Dede kan lebih ke fikih gitu. Kalau perspektifnya tafsir tasawuf ya. Iya, lebih ke tasawuf asbabun nuzulnya gitu. Jadi kita ngerti kenapa ini Al-Kafirun tuh surat yang turun karena sebabnya ini, ingin menjelaskan sifat-sifat orang kafir, bagaimana kita tidak bisa kompromi kalau masalah akidah gitu ya, yang seperti itulah. Jadi banyak yang nonton, gue senang melakukan itu gitu. Karena buat gue juga jadi asupan jiwa lah gitu. Iya, dan kalau ngelihat komen-komennya bagus-bagus sih. Iya. Alhamdulillah ternyata pada senang. Ada juga orang yang senang karena membahas masalah yang serius dengan lebih light lah, lebih ringan. Iya, lebih ringan bener Cing. Gitu. Apalagi Cing emang udah pengalaman dari dulu. Iya. Sama Mama Dede berapa tahun tuh. Iya. Tapi bahasanya jauh dari itu. Oke. Yang di Mama Dede itu jauh dari itu, karena juga kepentingannya beda gitu kan. Kepentingannya kalau Mama Dede memang punya kepentingan untuk menjelaskan bagaimana fikih yang benar itu yang seperti apa gitu. Kepentingannya beda-beda gitu. Ya tergantung kepentingan Cing ya. Iya, semuanya juga tergantung kepentingan. Politik kan juga begitu ya. Kalau kepentingannya sama, maju bareng. Kalau udah dapat baru gontok-gontokan lagi ya. Baru ribut lagi. Ya. Nih Cing, di TKN kan ada itu tuh Cing, ada satu amalan tuh yang mungkin kalau Iwan tahu lah, khataman tuh Cing. Khataman ya. Khataman. Itu kalau di Nabah waktu itu setiap habis asar, setiap hari Kamis. Setiap hari Kamis kita khataman. Sore habis asar sampai menjelang maghrib lah, karena itu habis sekitar 1,5 jaman lah khataman di Inabah itu. Banyak kan kita baca Al-Fatihah banyak. Iya, banyak. Satu-satu tadi tawasulnya digabung tuh. Ini satu Abdul Qadir Al-Jalani sendiri baca Al-Fatihahnya sendiri, semuanya sendiri. Cuma ada beberapa yang dijadiin satu. Jadi memang banyak ininya, banyak Al-Fatihahnya banyak. Iya, Al-Fatihah. Gitu. Dulu nanya-nanya enggak Cing? Kenapa nih Al-Fatihahnya banyak? Enggak tahu. Pokoknya ikut aja. Kadang nggak ada kesempatan dan nggak ada fasilitas juga untuk bertanya saat itu gitu. Kita juga nggak tahu maksud ini gunanya buat apa kita nggak tahu. Kenapa harus asar di
lakukannya. Karena katanya pada saat asar itu pergantian shift malaikat tuh. Shift 1 sama shift 2 Ganti tugas. Ya ada yang mau ke atas ngelapor nih. Nah, ngelaporin amalan kita biar lagi zikir. Iya, kita titipin dah tuh, termasuk Al-Fatihah kita titipin, jadi pasti masuk akal ya. Benar. Iya, penjelasannya sangat masuk akal buat yang mau terbuka akalnya ya. Kalau enggak ya kayaknya iya apaan sih lu gitu. Tahu dari mana lu malaikat jam segini mau ke atas gitu. Gitu kan? Tahu dari mana malaikat ada shift-shiftannya gitu. Cuman kalau kita menerimanya dengan lapang dada. Iman yang mengimani itu ya enak jadinya mengerjakannya lama-lama gitu. Terus kalau yang satu lagi tuh Cing, yang manakiban tuh Cing. Manakib itu yang kayak gimana kalau di sini? Manakib itu yang baca cerita Syekh Abdul Qadir. Ada nggak tuh Cing dulu? Sempat ngalamin? Nggak ada. Nggak ada. Nggak Dia ada cuman gitu. zikir jahar, zikir hopi sama khataman ya. Sama khataman. 3 tuh yang ya. Sama terapi apa itu kalau di Inaba tuh terapi air ya? Apa? Mandi tobat. Mandi tobat itu jam 2 malam kita lakukan itu. Jam 2 mandi malam itu dimandiin tuh sama ada yang tukang mandiin ya. Mandi sendiri apa dimandiin? Dimandiin, diguyur kita. Oh, diguyurin. Sama ada tukang mandiinnya khusus. Ada orang yang khusus mandiin kita ada. Dia cuman 2 gayung aja awal, di 2 gayung awal apa 3 2 atau 3 gayung sambil awal. didoain kali. Sambil didoain. Allahumma ajini anzilni. Anzilni munzalam mubarak wa anta khairul munzilin. Iya. Allahumma Rabbi anzilni munzalam mubarak wa anta khairul. Itu yang kita baca tuh. Itu yang kita baca. Setiap mandi tobat yang mandiin baca yang kita mandiin. ikut baca, gue sampai lupa tuh. Robi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Iya. Itu yang kita baca jam 2 selama mandi setiap hari. Itu disiplin Cing. Selalu mandi jam 2. Iya, selalu mandi jam 2. Nggak pernah lewat, nggak pernah ini. Jam 2 kurang 10 kita dibangunin, jam 2 udah mulai prosesi mandi. Setelah itu sholat dan zikir sampai subuh. Jam itu prosesi mandi tuh 2:30 kelar dah. Nah dari 2:30 sampai subuh isinya sholat sama zikir. Semua diborong tuh sholat sunatnya. Sholat minta hujan aja yang kagak dia ada tuh. Sampai sholat khauf ya. Iya. Sholat Taubat, sholat hajat, sholat tasbih, tahajud, witir tuh. Banyak amat ya. Banyak gitu. Dan banyak kayak tahajudnya banyak berapa gitu. Habis itu zikir sampai subuh. Wah bayangin tuh. Setiap hari coba. Zikirnya jahar? Iya. Zikir jahar dan hofinya tuh sebentar kalau udah kelar kan, kalau udah kelar la ilaha illallah kata dia bener tuh. Iya benar. Nah tuh zikir hofinya diajarin seperti itu. Padahal pada praktek sebenarnya begitu gue tahu harusnya pada saat lu zikir jahar kalbunya kalbu lo Allah harusnya gitu. Harusnya gitu katanya. Gitu. Jadi melakukan itu selama berbulan-bulan lah. Nah, ilahi anta maksudi warido kamat lubi atini mahabataka wa marifataka. Itu di apa ya dibacanya ya? Itu populer ini banget di situ di Inabah itu. Dibaca ilahi anta maksudi warido. Sebelum ini kayaknya. Sebelum zikir. Sebelum zikir ya? Iya, sebelum zikir. Sebelum zikir kita baca itu. Itu enggak tahu, ternyata itu hadis qudsi ya. Hadis qudsi ilahi anta maksudi warido kamat lubi ya, itu artinya tuh Allah lo yang gue maksud nih gitu. Iya. Ilahi anta maksud warido kamat lubi. Ridhomu yang aku inginkan. Iya. Berikan kesempatan supaya gue bisa makrifat sama Allah gitu. Iya. Dengan sebelum kita berzikir itu. Kalau kita nggak tahu artinya, ya sekedar baca doang aja akhirnya. Nggak berpengaruh ke zikirnya juga. Iya. Dan itu nggak diajarin. Iya, kudunya diajarin. Jadi tahu nih tiap aktivitas kudunya baca itu tuh. Nah ya? ininya maksudnya ini nih. Jadi lo melakukan apapun ya karena Allah. Ridonya. Percuma lo ngelakuin ini kalau nggak ada ridonya. Iya. Itu orang kita masuk surga juga karena ridonya. Bener. Bukan karena amal. Iya. Kalau karena amal kita berapa tahun? Iya. Banyakan dosanya juga. Banyakan dosanya juga. Nimbangnya juga. Nimbangnya udah pasti break begitu ya. Cuman karena rahmatnya, karena ridonya, karena syafaatnya juga kita juga banyak juga
sholawat juga di situ. Ya begitulah. Jadi pengetahuan yang didapat itu sayangnya justru pada saat setelah melakukan itu. Padahal kalau dibarengin kayaknya cakep banget itu. Atau jangan-jangan sekarang di TKN juga nggak diajarin? Nggak diajarin, Cing. Ini ilahi wa anta maksudi ini maksudnya apa nih? Sebenarnya kalau dari segi pengamalan, Cing, emang nggak diajarin pada saat itu. Harusnya diajarin tuh. Saya nggak tahu gitu maksudnya apa. Jadi nggak sekedar hafalan semua. Ritualnya itu bukan sekedar hafalan. Jadi maknanya tuh dapet. Maknanya dapet. Mungkin itu akan lebih cepat dapat kenikmatannya berzikir, mungkin ya. Iya. Karena tahu ini motivasinya. nggak tahu aja nikmat, Cing ya. Kan gue nyari tahu sendiri di situ. Oke. Gitu ya, ada kesempatan nanya sama yang imam itu datang. Ini apa sih? Ini maksudnya apa nih ilahi anta maksudi ini gitu. Terus bertawasul itu apaan sih? Terus kenapa harus khotaman termasuk itu yang jawaban malaikat sekarang lagi terbang ke atas nih bawain catatan hari ini gitu. Ya mungkin kalau itu yang dikasih tahu mungkin lebih cepat dapat gitu. Iya. Metodenya harus bukan sekedar ritual, cuman hakikat dari ritual itu juga harus diajarin. Paling nggak dikasih tahu, kita akan cepat dapat karena kita tahu yang kita lakukan. Gerakannya aja mungkin nggak dikasih tahu kali. Harus begini kenapa, harus mengujam di sini kenapa, nggak dikasih tahu mungkin ya. Nah itu kan harusnya dikasih tahu. Di pas tapi kalau yang talkin yang agak sini nih kayak Wafi itu diajarin tuh, Cing. Diajarin kayak gitu. Jadi pas lagi talkin dijelasin pakai pakai slide, dijelasin tuh dia kenapa ke atas, iya. kanan kiri. Sekarang udah mulai kayak gitu. Iya harusnya kayak gitu, dan gua rasa akan lebih cepat karena kan kalau kita datang ke situ, kalau ada orang datang ke majelis itu udah ada niat kan. Iya. Pasti akan lebih mudah untuk menyampaikan ini kita modelnya kayak gini karena dia niatnya udah ada. Iya. Gitu. Kalau ada pengalaman ini, Cing, pengalaman rohani ada, Cing? Apa ya? Selama di di Inabah itu ya, bukan Suralayanya, di Inabahnya ya. Gue tuh akhirnya menemukan bahwa kita itu hidup itu ada dua komponen yang penting, hati sama otak. Hati sama otak. Kenapa kita diajarkan zikir untuk membersihkan hati? Iya. Karena langkah kita itu iya atau enggaknya hati yang nyuruh. Kita belok kiri, belok kanan itu yang nyuruh hati, bukan otak. Otak itu akan memproses yang kita suruh, yang hati kita suruh. Lo belok kanan. Nah otak kasih tahu caranya. Belok kanan tuh kayak begini. Hati dulu baru otak. Okay. Makanya itu yang dihajar itu sama TKN itu hati bersih, otak lo juga bakal berjalan dengan bersih. Karena otak sama kita semua. Iya, otaknya sama orang jahat sama orang baik sama. Komponennya sama. Tapi kenapa ada orang bisa berbuat jahat, ada orang bisa berbuat baik? Hatinya yang berbeda-beda. Noda di hatinya itu yang menentukan kita jadi baik atau enggak. Kalau di kalau di istilah dianalogikan sama perusahaan, kayaknya otak itu CEO-nya dah yang melakukan eksekusi sehari-hari gitu. Mungkin hati ini adalah pemegang sahamnya yang harus tahu nih gue pengennya perusahaan ini akan seperti ini. Mau dibawa kemana nih perusahaan? Mau dibawa perusahaan nih kayak begini. Komisaris utamanya segala macam. Tolong eksekutif jalankan supaya dapat yang seperti Berarti ini. Kalau masyarakat rusak, yang rusak hatinya. Hatinya lah. Kan kita dibekali otak yang sama semua. Iya. Kenapa perbuatannya atau amalannya beda? Pasti ada salah satunya juga. Iya, hati. Ada satu ini yang berperan penting gitu. Hati bukan dalam ini organ tubuh ya. Bukan. Kolbu. Hati kolbu spiritual ya. Kolbu spiritual. Bahkan di beberapa penelitian ternyata yang disebut kolbu itu adalah jantung. Ya, kolbu itu jantung. Karena ternyata setelah diteliti lagi, jantung itu bisa berpikir katanya. Bisa nerima sinyal-sinyal untuk menentukan ini lo pilih yang ini atau yang ini. Okay. Baru dikirim ke keputusan tuh yang mainin jantung kolbu gitu. Yang ini
mau belok kiri, mau kanan, mau Otak reseptor aja berarti Cing. iya. Yang menerjemahkan menjadi Keputusan sebuah dari gerakan, sini. keputusan dari sini. Apapun itu gitu. Apapun itu. Lo Koruptor aja kan kalau otaknya pinter-pinter Cing. iyalah, mana masa dia nggak tahu kalau itu nggak boleh? Iya. Pasti tahu lah. Semua juga tahu. Bukan otaknya yang rusak. Hatinya yang rusak. Hatinya yang rusak. Iya, hatinya yang rusak gitu. Tapi rumah sakit banyak kan fisik Cing. Kalau orang sakit disebut sakit tuh kudunya gimana Cing? Kan ada ini. Semuanya apa ya namanya? Hubungan. Pada saat fisik kita rusak, apa namanya, metabolisme kita nggak bagus, ya hati kita juga gundah. Oh, saling terkait. Saling terkait. Hati kita juga gundah gulana segala macem gitu. Kayak misalnya orang sakau dah. Iya. Orang sakau nih pakai ini. Karena itu tubuhnya yang nagih. Tubuhnya yang nagih gitu. Udah ini segala macem nih. Otak udah nyediain nih. Kalau lo mau sembuh, lo pakai. Karena akan sembuh langsung. Hati yang Filter. yang apa memerintahkan pakai atau enggak. Iya. Tapi begitu sakit segala macem gitu, hati ya udah pakai aja lah supaya lo sembuh. Pakai. Jadi semuanya berkaitan gitu. Nggak bisa juga hatinya akan sehat kalau fisiknya juga nggak sehat. Kudu dua-duanya Cing. Kudu dua-duanya saling berhubungan gitu. Iya. Nih kalau ngelihat nih Cing nih, ngerasa nggak Cing? Ini di perjalanan nih kalau Nabi itu di Isra Mi'raj ke langit, ini Cing Abdul diperjalanin juga nih dari mulai jadi penyiar, pelawak, terus sampai bikin majlis taklim tuh Habib Dancing, sampai terakhir lagi ini apa sama Ustadz Dasat ya? Iya, buat Ramadan buat tuh. di Ramadan di SCTV. Iya. Semuanya tuh kan religi tuh Cing. Ngerasa nggak kalau itu sebenarnya perjalanan hidup? Sebenarnya nggak terlalu merasa itu. Mungkin itu dah hatinya yang nggak berpikir. Otak gue hanya berpikir bahwa itu gue dapat karena peran gue sebagai komedian. Karena semua yang gue dapat itu, misalnya di Mama dan AA, peran gue di situ ya bukan sebagai ustadz, ya sebagai komedian buat lucu-lucuin ini supaya jalannya nggak. Tapi dakwahnya jadi encer Cing. Harusnya ya. Harusnya kalau hati gue berpikir ya mungkin itu jalannya gitu, apa namanya? Mendapatkan itu gitu. Iya. Mungkin salah satunya akhirnya memilih membuat konten yang nggak populer seperti Habib Dancing kan nggak populer di YouTube. Iya. Bener Cing, nggak ada. Iya. Belum ada tuh. Ngaji, maksudnya ngaji yang ringan, terus ngebahas Quran, perspektif tasawuf, tapi lewat sambil ngobrol gitu loh. Iya. Kan nggak ada yang kayak gitu tuh. Dan nggak populer. Dan nggak populer juga. Nggak bikin viewers juga jadi membludak gitu. Tapi gue senang melakukan itu. Mungkin itu kali ya. Secara nggak sadar, gue punya ketertarikan untuk bikin konten-konten yang seperti itu. Gitu. Iya. Padahal kan bisa juga bikin konten-konten yang apa ya? Kalau bahasa sekarang unfaedah kali ya. Iya. Faedah di tempat tertentu. Faedah di tempat tertentu. Ya, pasti segala sesuatu ada. Nggak ada yang nggak faedah. Nggak ada yang tidak bermanfaat gitu. Pasti di faedah di tempat-tempat yang tertentu. Ya akhirnya salah satu yang gue dapat masukan nih begitu gue asupan jiwa begitu dengan hanya sebentarnya gue melakukan ritual TKN gitu. Gue ngerasa kalau ikhwan TKN itu harusnya berpikiran sangat terbuka, harusnya berpikiran sangat terbuka, akan merangkul semua golongan. Harusnya ya kalau lu benar Ikhwan TKN, lu akan merangkul semua golongan. Kisah Syekh Abdul Qadir Jailani yang sangat populer, yang dia nggak mau berbohong saat dia bawa uang di sini nih. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani ini waktu masa mudanya dia mau merantau katanya, gitu. Mau berguru di bekelin uang sama emaknya. Emaknya takut ada perampok, ditaruhnya di sini, dijahit di dalam baju karena mau melewati tempat yang biasanya ada begal di situ. Begitu ngelewatin, bener ada begal, ditodong. Saya mungkin gimana, punya uang gak lo? Lihat di kantong ada uang, nggak ada.
di kantong gue nggak ada uang, tapi gue di sini punya uang nih. Gitu. Polos banget. Iya. Karena dia nggak mau berbohong, bahkan Iya. sama begal. Betapa terbukanya dia Iya benar. untuk yang penting gue nggak bohong. Bahkan sama begal aja gue nggak mau bohong. Sama orang sebejat apapun lo berbuat baik artinya. Artinya merangkul orang yang berbeda kan. Nggak ada alasan gue nggak apa-apa begitu karena dia Iya. pemabokan. Gue nggak apa-apa melakukan ini karena dia nggak sesuai. Enggak. Si Abdul Qadir Jailani sama rampok aja nggak mau bohong gitu. Sama rampok aja jujur. Sama rampok aja jujur Emang kesan eksklusif itu masih ada Cing ya? banget. Gue yang ini aja masih Iya. kesan eksklusifnya banget karena yang ditampilkan ritualnya. Oke. Yang ditampilkan tuh ritualnya. Harusnya gimana Cing? Yang ditampilkan menurut gue jalan hidupnya dong. Nih orang Jalan hidup apa peran hidupnya masing-masing ya? Nih orang TKN nih kayak gini nih. Tuh. Kalau lo tampilkan ritualnya, ya buat orang yang ini apa? Enggak. Beda memang orang banyak kan. Jalan hidupnya. Siapa tahu ada yang nonton wawancara kemarin sama Aden, ada yang itu kan ini kayak gini nih, udah termasuk terbuka nih. Udah mulai membuka. Iya. Ada kritik yang bisa diterima. Bukan yang selama kritik itu bukan masalah ajarannya ya. Iya Cing. Menurut gua Apa harus lebih diterima. lebih ke sikap keluar gitu ya? Iya. Kalau lo ngeritik ajarannya lo udah kurang ajar lo. Gitu. Yang gue lakukan selama ini juga nggak mengkritik Iya, ajarannya. tapi ini mah otokritik banget Cing. Iya. Kan Kalau nggak kita kayak- pengen iya, semuanya. iya benar, Kita semua orang- pengen semua iya. dapat gitu. Dapet. Merasakan kenikmatan yang kita rasakan. Jalannya benar gitu. Ritualnya boleh dipamerin boleh. Ini ritualnya yang seperti ini. Tapi dalam rangka mendidik gitu. Dalam rangka informasi. Tapi yang lebih penting mungkin nih kalau udah ber-TKN, nih jalan hidupnya kayak gini nih. Enak kok jalan hidupnya. Nggak ribet-ribet juga gitu. Misalnya ini, misal kalau gue dianggap ikhwan ya, ini juga sebuah promosi. Bisa kok bercara hidup kayak Abdel tuh tetap jadi ikhwan. Atau jadi Ikhwan. Nggak Bisa mesti- kayak Aden, Iya. tetap jadi ikhwan. Bisa kayak yang lain-lain, tetap jadi ikhwan gitu. Jadi bukan sesuatu yang ribet gitu Cing. Iya, bukan sesuatu yang ribet. Kalau cuman ditampilin langsung jikirnya orang ini. Gitu, jadi gue mungkin ya akan lebih dapat lah gitu. Kan tujuannya kita hidup bahagia, Iya, hidup bener, berkah. Kalau cuman ditampilin ritualnya doang, Itu kan apa metode, metode. bukan tujuan. Iya. Hasilnya mana nih? TKN. Nah, lihat kayak Aden, hidupnya enak. Damai, Damai. tenang, keluarga akur. Misalnya Iya. kayak gitu. Siapa lagi yang punya pengaruh yang sama-sama Iwan nih? Iwan hidupnya gini, yang didapat dari ritualnya itu apa? Buahnya gitu Cing. Buahnya. Kan kita senang diiming-imingin semua manusia senang Seneng diiming-imingin. dimimingin, benar. Iya, Nabi Adam aja karena diiming-imingi kok. Makan buah khuldi karena diiming-imingi lo bisa kekal selamanya. Sama setan itu ya. Sama setan. Allah. Jadi memang nggak apa-apa kita diiming-imingi. Bahkan Tuhan juga mau ngiming-imingi surga. Pahala surga, Iya. benar. Ya iming-imingilah dengan kenikmatan gitu. Kalau lo melakukan ini dan nggak bisa sekali, nggak bisa jalan setahun 2 tahun pergerakan yang kayak begini gitu, harus lama merubah mindset orang gitu, sehingga ikut pengajian yang ritualnya seperti ini bukan sesuatu yang aneh gitu. Iya. Ada kok nih sesuai ini kok. Iya. Kita kan nggak tahu, kita nggak tahu ininya apa namanya. Alasan di belakang itu yang kita nggak dapat informasinya. Yang didapat informasinya kalau di TKN, kalau zikir udah Kenceng. kayak orang gokil lah ya, Iya, kasarnya iya. gitu. La ilaha illallah, la ilaha gitu yang dilihat. Buat orang itu ngapain sih zikir, kan bisa la ilaha illallah, la ilaha. Nggak dijelasin kenapa harus begitu gitu. Mungkin nggak ada informasinya gitu. Kalau orang ngarepin orang nyari ya mungkin. Tapi kan akan lebih bergunanya kalau kita membuka diri nih. Iya. Ini alasannya. Ini sanatnya sampai ke ini ada. Jadi nggak bid'ah lah, apalah yang disebut gitu. Gitu. Kalau Cing Abdul ini kan implementasi zikir kan udah ketahuan nih lewat karya, lewat keluarga, lewat aktivitas nih hari-hari. Ini kalau ikhwan-ikhwan yang
sebelum Ikhwan nih, yang belum jadi Ikhwan nih Cing ya. Kalau pengen gabung nih Cing ke TKN nih Cing. Itu menurut Cing Abdel apa yang harus dikenalin lebih dulu tuh dari TKN tuh? Takian ini kan torekat ya. Heeh. Torekat itu artinya kan jalan gitu. Jalan menuju sesuatu yang dituju gitu. Berarti yang harus diperkenalkan sama orang yang sedang mencari jalan ya gitu ya. Iya. Apa Cing? Tujuannya sama enggak sama tujuan orang-orang yang sedang mencari jalan nih. Ditanya tujuan tarekat itu apa sih? Coba Ustadz kalau ditanya tujuan tarekat takian itu apa sih? Ya ilahi itu. Ilahi Ilahi anta anta maksudi. maksudi waridho kamat lebih. Implementasi dalam kehidupan sehari-hari agak bingung juga. Iya. Menjelaskan secara konkret gitu. Hanya bisa dijelaskan secara iman itu. Ya percaya deh kalau kita hidup itu memang tujuannya akhirnya tujuannya kepada Allah. Ngomong tujuannya kepada Allah, hidup untuk Allah aja akhirnya nih sekarang nih konotasinya masih meninggalkan dunia. Lagi-lagi pemahaman Islamnya ke situ ya. Iya. Ya udah loh, dunia mah sementara. Jangan terlalu pikirin ini. Jadi amalia, uang nggak dibawa iya, mati, ini segala macam. Uang emang nggak dibawa mati, tapi kan hidup perlu uang. Iya. Bangun masjid pakai duit. Iya. Bikin sekolahan pakai duit. Nanti ginian datang ke sini aja pakai duit. Iya, benar. Ada ongkosnya. Beli ginian aja pakai duit. Iya. Pergi haji pakai duit. Pakai duit semuanya. Bayar zakat. Nah. Nggak pakai daun, bayar Iya. zakat. Semuanya pakai duit. Pakai duit benar. Nah, lo bisa melakukan itu kok tetap. Kita nggak merubah kehidupan lo sehari-hari. Tapi ada jalannya nih yang bisa. Mungkin itu secara apa namanya? Formulanya seperti apa di ini ya. Tapi menurut gue ya harus kayak gitu. Tasawuf, takian itu bukan meminggirkan dunia kok gitu. Tapi menggunakan dunia sebagai jalan kita menuju Allah gitu. Lo punya duit banyak, punya kesempatan untuk bersedekah lebih banyak. Lo punya duit banyak, punya kesempatan untuk umroh berkali-kali. Punya kesempatan untuk nolong ini segala macam gitu. Jangan ditakut-takutin orang nyari duit. Kayaknya duniawi banget sih lo. Iya, nanti dihisapnya susah nih. Gimana? Ayo lo punya duit yang banyak supaya lo bisa ini. Iya. Diarahkan gunakan dunia itu untuk apa namanya? Untuk akhirat. Semangatin. Iya, makanya kenapa Cing Abdel bikin pengajian karena ngelihat banyak kesalahpahaman orang tentang Islam sendiri ya. Mungkin ya secara nggak sadar seperti itu karena kan ya. Mama Dede tuh udah lama juga kan asupan-asupan Iya. Ya, keagamaan. mungkin secara nggak sadar itu ya. Jadi apa namanya? Tercetus yang seperti itu karena menurut gua agama itu kan ad-din itu salah satunya adalah jalan hidup selain agama gitu ya. Hari pembalasan ada beberapa kata Habib Hussein itu dan salah satu artinya jalan hidup. Artinya kalau kita mau berislam ya jalan hidup kita harus islami. Islam nggak ngelarang kaya. Sahabat juga banyak yang saudagar kok. Bahkan Khadijah orang terkaya di Mekah, nggak ada alasan jangan kejar dunia lo ntar ini enggak. Banyak yang contoh-contoh orang-orang kaya itu dan tetap bisa. Sepertinya itu menjadi kalau lo dekat agama ya udah lo nggak usah terlalu urusin duniawi. Sedangkan umur segini umur produktif itu segala macam ada hubungannya sama dunia gitu. Tapi gimana caranya bisa menggunakan dunia itu sebagai alat kita keilahian tamaksudi waridho kamat lubi itu. Jadi amalia nggak boleh dipisahin sama ilmu yang ilmiah itu Cing ya. Iya, harus dikasih tahu. Sekarang kayaknya juga orang juga udah lebih kebuka kok kayak begitu. Orang lebih gampang diajak berbuat benar daripada dilarang berbuat salah. Oh, udah ke situ ya? Iya, orang dilarang berbuat salah udah susah sekarang. Susah. Gitu. Yang penting ini kita kasih jalan, kita fasilitasin. Iya. Mendingan kita ajak berbuat bener. Kalau selama lu belum bisa ngelarang orang itu, belum punya kekuasaan untuk ngelarang orang itu berbuat salah, mending kita lu ajak berbuat bener aja. Amar ma'rufnya lebih nonjol. Bener. Timbang nahi mungkar. Ada orang yang memang khusus nahi mungkarnya ada, dan itu juga jangan dilepas juga. Bener. Tetap ada porsi-porsinya. Tapi ada orang yang ngajak dalam kebenaran dulu tanpa
meminggirkan orang itu untuk dijadiin bener. Lo boleh, lo lakukan aja apa yang lo lakukan. Tapi ini ada jalan benernya nih, itu. Mungkin lebih populer, mungkin ya, gitu. Makasih banyak nih Cing. Sama-sama, Ustaz. Mudah-mudahan bermanfaat dah sama ininya, gitu. Nanti kalau ada ini, kalau waktunya cocok kita di hutan kayu ya. Di Rawamangun, Rawamangun ini di belakang rumah sakit Persahabatan. Dharma Nugraha. Dekat Waru, Persahabatan. Jalan Waru. Jalan Waru. Di mananya? Di belakangnya dekat masjid. Kau Pulau Gadung. Iya, Tarakanita. Tarakanita Trisula dulu. Iya, Trisula. Trisula. Sebelum Trisula ada masjid. Masjidnya itu bukan rumah. Masjidnya Tekian Center situ Cing. Tekian Center di situ ya. pakai wakil. Lagi Wafi. Wakil Talkin Abah. Iya. Yang di ini, yang di situ maksudnya yang Iya. Ada banyak ya di beberapa daerah juga ada ya. Wakil ada talkinnya. wakil talkin. Berapa total wakil talkin? Sekarang sudah 40. Sekitar 40-an. Kiai Wafi juga waktu gua di sana juga udah kedengeran namanya. Udah Sering ngisi di ini juga kan. di Suralayannya. Kalau ya tiap tahun ngisi itu kalau mana gitu. Iya. Oke, sobat TKNN, sampai jumpa lagi di Sabtu mendatang tetap di podcast Tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.